Inti ilmu adalah faham. Bukan apa? Bukan hafal. Nah, apakah hafal itu ilmu? Ya. Intinya di situ? Tidak. Tidak. Sebab kalau inti ilmu adalah hafal, tentu banyak binatang burung yang berilmu. Kan ada burung yang bisa menghafalkan kalimat-kalimat tertentu. Apa kita katakan burung tersebut berilmu? Tentu tidak. Karena apa yang dia hafal, dia tidak faham. Maka inti ilmu adalah faham. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham. Oleh karena itu banyak para sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Banyak para sahabat yang tidak hafal hadis-hadis Nabi secara kalimat-kalimat. Tetapi adakah para sahabat yang tidak faham? Tidak ada. Seluruh para sahabat faham ilmu tentang tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Walaupun kalau disuruh menerangkan tidak semuanya bisa. Antum harus tahu di antara para sahabat itu ada Mugis, ada Barira, ada budak-budak yang tidak menonjol di ilmu. Tapi mereka faham. Sangat faham. Dan itu menjadi bukti bahwa Allah menghendaki orang itu baik. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan bikin dia faham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, berarti baik buruknya manusia itu adalah kehendak Allah. Manusia yang baik akhirnya masuk surga seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, itu kehendak Allah. Manusia-manusia buruk seperti Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu memang dikehendaki buruk oleh Allah. Nah, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan bikin orang itu apa tadi? Faham. Faham. Diterangkan faham. Dijelaskan faham. Tahu, menerima, faham. Nah, orang seperti ini berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Oleh karena itu musibah, bahkan musibah besar sekali kalau sampai kita tidak faham terhadap ilmu. Ya. Dan usaha kita untuk membuat faham harus lebih besar daripada usaha kita untuk membuat apa tadi? Hafal. Hafal kan bagus. Hafal ayat ini, hafal hadis ini, tentu bagus sekali. Tapi faham lebih bagus. Ya. Faham butuh guru. Butuh orang yang menerangkan agar kita faham. Kalau hafal, tidak. Antum bisa ngapalin sendiri. Ada hadis, antum baca berulang-ulang. Ada ayat, antum baca berulang-ulang. Satu ayat, 2 atau 3 baris, antum hafal, antum baca berulang-ulang 100 kali. Masuk nggak hafal sih? Nah, mudah insya Allah kalau mau. Tapi faham, tidak bisa. Tidak bisa. Dan faham tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Gitu. Tidak mentang-mentang cerdas pasti dia faham. Tidak. Adakah profesor doktor di bidang agama ini, bukan profesor doktor di bidang umum, ya? Tapi dia tidak faham kalau Allah kok berada di satu tempat. Allah kok berada di arsy.
Yang dia fahami Allah itu ya di mana-mana. Ada nggak kira-kira? Profesor doktor insya Allah cerdas. Ada. Sementara ada yang SD saja tidak lulus, dia duduk di majelis ilmu sunnah, dia dijelaskan, dia diterangkan oleh ustadznya, gurunya, bahwa Allah berada di satu tempat bernama Arsy, dia faham, dia terima. Adakah? Ada. Berarti terserah siapa? Terserah Allah. Persis hadis tadi. Kan Allah yang milih. Si A aku bikin faham, si B tidak. Si C aku bikin faham, si D tidak. Terserah Allah. Nah, disitulah rahasia. Kenapa Nabi merengek? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat, warzuqni fahman. Bukan hifdzan. Bukan hafalan, tapi pemahaman. Ini yang diminta oleh beliau. Mestinya kita begitu. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang menghambat pemahaman kita, yang bisa menghalang-halangi kita untuk faham, jauhi sejauh-jauhnya. Lari kita dari hal. Kalau ada sesuatu yang menghambat pemahaman, apa? Yang bisa menghambat pemahaman kita apa? Syubhat. Orang yang terkena syubhat sulit sekali mau faham. Bahkan pemahaman yang sangat sederhana dan mudah bahwa Tuhan Maha Esa, Tuhan satu. Ini kan pemahaman yang gampang. Tuhan itu satu. Kalau lebih dari satu akan rusak dunia ini. Karena masing-masing punya kekuatan. Masing-masing punya kehendak. Dan gak ada jaminan kehendak Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan pasti sama. Ini kan logika yang sederhana. Tapi orang yang sudah terkena syubhat bertahun-tahun, dicekoki oleh pendeta, pastor, bahwa Tuhan itu ada 3 trinitas, kita jelaskan, ya gak terima. Itu dia. Coba kalau dia belum terkena syubhatnya para pendeta, para pastor, dia kosong saja, Tuhan itu apa dia nggak tahu. Lalu dijelaskan Tuhan itu satu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah dia terima. Ini contoh mudahnya. Betapa syubhat bisa menghalangi kita dari faham. Maka tutup telinga kita rapat-rapat. Tutup mata kita rapat-rapat. Jangan pernah bersinggolan dengan yang namanya syubhat. Maka jangan nantang-nantang syubhat. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada dapat ilmu tapi tercampur syubhat. Lebih baik nggak dapat. Ada ilmunya nih 10. Luar biasa kan 10 ilmu. Tapi yang satunya syubhat. 9-nya betul-betul ilmu. Sunnah. Yang satunya syubhat. Mending lari kita. Mending gak dapat. Ya. Walaupun teman kita ini dapat 9. Tapi yang satu syubhat. Ini sangat berbahaya. Karena syubhat itu kan akan merembet. Tidak berhenti di situ. Ya.